my YouTube channel. Balik lagi dengan aku Jemima, dan kalau teman-teman baru di sini, welcome. Nice to meet you. Salah satu yang membantu jerawat tuh cepat kempes atau cepat reda. Bahkan ada yang bisa overnight atau sepanjang malam aja besoknya udah jauh-jauh lebih membaik adalah skincare dalam bentuk total jerawat. Yap, di video kali ini aku bakalan ngebetelin sekalian mereview semua total jerawat. Well, nggak semua sih, tapi yang sebagian besar tahun 2021 ini aku pakai. Seperti biasa aku akan bahas dari segi ingredientsnya yang mana yang paling nampol, dan dari segi pengalaman aku pakai yang mana yang menjadi paling favorit aku dan bisa jadi referensi buat kalian semua cobain juga di rumah. Tada! Ada total 5 total jerawat, tapi yang kalian lihat di sini 4 karena satunya aku udah terlanjur buang packagingnya dan belum aku restock lagi. Tapi nanti bakalan kalian tahu. Yang pertama aku mau mulai dari Agnes Sealing Gel. Ini yang termurah, dia di range harga 15.700. Mengupas dari ingredientsnya, Agnes Sealing Gel masih mengandung alkohol. Alkohol biasanya aku nggak terlalu suka kalau misalnya dia ada di produk-produk yang kita tinggalkan lama gitu loh di kulit wajah, misalnya serum atau toner, apalagi kalau dipakai di daerah mata karena bisa terlalu mengeringkan kulit. Namun kalau misalnya itu ada di sabun cuci muka yang aku langsung bilas, aku masih bisa mentoleransi. Begitu juga halnya dengan total jerawat. Total jerawat aku hanya aplikasikan di jerawat aja, jadi tidak aku aplikasikan ke seluruh permukaan kulit wajah, sehingga hanya bagian yang ada jerawatnya saja yang akan dikeringkan. Namun memang untuk beberapa kondisi kulit tidak bisa mentoleransi alkohol sama sekali. Untuk meredakan jerawatnya sendiri dia pakai sulfur. Ini komposisi yang kebanyakan ditemukan dalam produk-produk untuk mengatasi jerawat, teristimewa secara khusus total jerawat. Ada manfaat antifungalnya, antibakterial, merawat jerawat yang meradang, dan sangat baik tim kerjanya kalau digabungkan dengan salicylic acid. Fortunately, ada komposisi salicylic acid juga di Agnes Sealing Gel. Salicylic acid adalah superstar untuk treatment jerawat. Seharusnya bisa bikin jerawat cepat keluar karena ada efek eksfoliasinya, membersihkan pori-pori, meredakan peradangan, dan bisa juga untuk komedo hitam. Standar emas istilahnya salicylic acid ini untuk skincare perawatan jerawat. Komposisi pendukungnya ada glycerin dan vitamin E. Sedangkan komposisi yang mungkin beberapa orang akan hindari adalah dia mengandung parfum, sama dia ada parabennya. Aku pernah bilang di video aku kemarin-kemarin kalau jangan khawatir sama paraben kecuali kalian adalah tipe yang sangat-sangat sensitif sama paraben, karena paraben itu termasuk pengawet dalam suatu skincare sehingga skincare kita tidak gampang terkontaminasi dengan bakteri dan bisa tahan lama gitu loh expire-nya. Sama halnya dengan phenoxyetanol, itu paling banyak digunakan oleh skincare, tapi paraben memang pengawet yang murah gitu loh harganya. Jadi nilai jual Agnes Sealing Gel pun tidak semahal skincare-skincare yang pakai pengawet dari bahan-bahan lainnya. Intinya selama konsentrasi paraben itu udah rendah, I think it's still safe, kecuali memang kalian punya pengalaman buruk sama paraben. Itu ingredientsnya dulu. Sedangkan dalam pengalaman aku pakai Agnes Sealing Gel ini sendiri, kalau misalnya teman-teman tahu, aku sempat mention ini di video My Skincare Routine untuk perawatan beruntusan. Di video itu aku sempat mention total beruntusan yang aku pakai adalah dari Agnes Sealing Gel. Dan memang untuk kulit aku secara pribadi ini lebih ngaruh jujur ke beruntusan daripada ke jerawat yang gede atau yang lagi meradang. Di aku dia bikin beruntusan jadi lunak dan rontok, walaupun enggak cepat tapi ada progres. Jadi bisa dipakai untuk support, hitung-hitung nambah skincare lain aku yang biasanya aku pakai ketika aku wajahnya lagi beruntusan parah. Sedangkan untuk jerawat, Agnes Sealing Gel tipe yang santai banget, harus berkali-kali totolin dulu, bisa 1 mingguan. Intinya ini lebih ngaruh ke beruntusan aku daripada ke jerawat yang gede yang ada nananya gitu loh. Agnes Sealing Gel tuh dia ada sedikit warnanya ya, agak kekuningan gitu, dia rada gel gitu, dan wanginya bukan tipe yang menyengat. Aku bukan suka juga sama wanginya, tapi nggak benci juga. Kalau diaplikasikan ke jerawat, jerawat aku bakalan terasa dingin banget, sejuk gitu. Dan nanti pas dia udah mengering, misalnya aku taruh malam, besoknya dia akan terjadi peel off gitu loh teksturnya. Moving on ke total jerawat yang kedua, yang menurut aku ini cukup viral ya di TikTok, yaitu ada Rabi Clear Acne Gel. Sayangnya aku punyanya yang putih aja. Setahu aku dia ada 2 ya. Pinknya katanya yang lebih nampol daripada yang putih, tapi aku belum pernah coba yang pinknya. But anyway, untuk ingredientsnya sendiri dia tidak mengandung alkohol, tidak mengandung parfum sama sekali juga. Seperti namanya, ini ada kandungan bee venom, sengatan lebah. Venom tuh kayak racunnya lebah gitu loh. Dan fungsinya untuk mengurangi, juga bisa menghambat pembentukan jerawat. Merupakan salah satu anti radang yang powerful. Namun memang sebenarnya kalau teman-teman baca komposisinya atau ingredientsnya, bee venomnya itu sendiri sudah berada di komposisi akhir banget. Jadi memang kadarnya rendah. Dia lebih mengambil dari salicylic acid. Menurut aku dia lebih banyak ke yang menenangkan aja dan melembabkan kulit. Ada glycerin, bahkan ada panthenol. Jadi sebenarnya dia lebih ngaruh ke kemerahan-kemerahan ya. Menenangkan juga, menyejukkan kulit juga,
meredakan kemerahan-kemerahan yang disebabkan oleh jerawat itu sendiri. Komposisi yang aku rasa menarik, dia ada gluconobacter atau honey ferment filtrate. Bisa bikin efek peeling atau mengelupas dan juga memperkuat skin barrier. Ya, itu dari segi ingredients-nya sendiri. Dari pengalaman aku pakai, menurut aku ini sebenarnya cocok untuk melunakkan jerawat aja, tapi juga nggak secepat itu. Bukan untuk cepat ngeluarin mata atau mengeringkan. Dan aku sendiri secara pribadi nggak bisa pakai ini sebagai satu-satunya total jerawat sampai jerawat tuh tuntas gitu. Jadi ini biasanya aku pakai di awal-awal aja ketika jerawat itu muncul, mulai meradang dan mulai sakit, untuk bikin jerawat lebih kalem aja dan gak sesakit itu. Biasanya hari berikutnya aku akan tetap pakai total jerawat yang lain gitu. Tapi kalau untuk tipe jerawat yang ringan aja, ini bisa sedikit membantu. Next ke Eknok. Mungkin kalau misalnya teman-teman udah pernah dengar dia tuh klaimnya sadis banget sih, bisa meredakan jerawat hanya dalam 4 jam aja. Spoiler alert, ini gak juga 4 jam sih. But, kita bahas dulu ingredients-nya. Memang dari semua total jerawat ini tuh paling kaya ya ingredients-nya. Bagaikan komposisi moisturizer juga, karena memang banyak banget. Pas aku baca tuh sebenarnya aku cukup kaget karena dia tidak pakai salicylic acid sama sekali. Jadi, untuk merawat jerawatnya sendiri, dia ambil dari berbagai macam ekstrak dan ingredients untuk penyembuhan atau pemulihan luka. Sebenarnya dia tinggi sama niacinamide loh guys. Tidak dibilang sih persentasinya berapa, tapi itu yang paling tinggi di daftar komposisi. Kalau kita baca research dari niacinamide dengan baik, di konsentrasi tertentu niacinamide juga bisa berperan sebagai anti jerawat. Jadi bolehlah ya. Setelah itu ada witch hazel, bisa untuk mengeringkan juga permukaan kulit yang berjerawat, membersihkan pori-pori yang tersumbat. Lalu ada salix alba atau willow bark, menenangkan, menyejukkan, membersihkan pori-pori, meringankan jerawat dan iritasi. Selanjutnya ada vitamin C juga. Vitamin C, bukannya vitamin C untuk mencerahkan ya, atau lebih ke bekas jerawat daripada jerawat. Memang benar, tapi memang sedikit dari vitamin C itu ada juga fungsi untuk meredakan pembengkakan. Allium cepa atau bulb onion extract, ini untuk meredakan jerawat juga. And yeah, that's it ingredients yang menjadi pasukan untuk meredakan jerawatnya. Lain daripada itu, Eknok ini ingredientsnya banyak yang memfokuskan pada perawatan setelah jerawatnya hilang, namun sudah dilakukan saat jerawatnya masih ada. Beberapa ingredients ini kalian lihat, bayangkan ada alpha arbutin loh di sana, itu mengurangi pigmentasi atau menghitamnya bekas jerawat. Lalu ada alpha bisabolol untuk redain peradangan sekaligus pemulihan juga. Zinc PCA untuk mengontrol sebum dan menghambat bakteri penyebab jerawat. Dan aku bilang tadi ada vitamin C yang udah jelas-jelas vitamin C itu fungsinya menghambat noda hitam. Serta ada mangostana peel ekstrak, walaupun komposisinya udah agak sedikit, tapi fungsinya untuk memulihkan permukaan kulit yang terluka. Jadi permukaan kulit kita yang mungkin agak kasar, teksturnya jadi nggak karuan gara-gara jerawat, bisa dibantu untuk pulih. Nah, ketika kita pakai ini sementara jerawat itu terjadi, PR untuk bekasnya atau bekas jerawat yang dihasilkan minim. Artinya benar-benar pudar ya, nggak seperti bekas jerawat hitam yang biasanya kita alami setelah jerawat sembuh. Itulah keunggulan dari Eknok ini. Namun dia masih ada fragrance-nya, tapi sudah di akhir-akhir daftar komposisi dan nggak mengganggu sama sekali menurut aku. Dalam pengalaman aku pakai, sekarang aku mau cerita, Eknok ini sendiri tidak dalam 4 jam. Dia memang meredakan jerawat dengan cepat, tapi nggak juga 4 jam gitu loh. Yang paling cepat aku notice redanya itu di bagian bengkaknya aja. Jerawatnya nggak langsung hilang, bengkaknya aja yang reda, kemerahan pun masih ada. Hanya udah kurang menonjol gitu loh, kurang menggunduk. Ini bisa work di aku sampai jerawatnya tuntas, nggak tahu hilang kemana. Paling cepat 3 hari untuk ukuran jerawat yang gede dan sakit ya. Sistem kerjanya kalau di aku sendiri, dia nggak bikin jerawatnya tuh jadi matang. Dia bikin tuh lama-lama kempes, lama-lama kempes. Kalaupun ada nanahnya juga ikut lama-lama kempes. Yes, yang aku suka adalah dia bikin PR bekas jerawat setelah jerawat aku hilang tuh minim banget. Jadi nggak terlalu hitam gitu. Tinggal dipakein serum brightening aja. Nggak lama kemudian udah deh. Oh ya, ini kalau dipakai saat jerawat juga masih baru muncul, misalnya calon jerawat ya, dia bisa redain sehingga jerawat itu gagal muncul gitu. Ampuh juga untuk jerawat mendem dengan cara ngempesin jerawat mendem itu. Next one, pertarungan semakin seru guys, karena ada White Lab Acne Cream. Aku termasuk bucin White Lab ya, karena aku suka serum acne-nya, aku juga suka eye cream-nya, aku juga suka exfoliating toner-nya. By the way, ini video nggak disponsori.
kalau di depannya tertulis sulfur tambah kalamin tambah tea tree. White Lab nggak pakai alkohol juga. Spesifik merawat jerawatnya diambil dari kalamin. Itu yang paling tinggi. Di sini 10% kadar kalaminnya. Dia menyerap oil, minyak. Jerawat biasanya salah satu penyebabnya adalah kelebihan minyak sehingga pori-pori tersumbat, sebum berlebih. Nah, itu bisa diserap bagaikan acne patch gitu loh. Sehingga mengeringkan jerawat, apalagi jerawat yang ada pusnya gitu loh di dalam. Kalamin bisa bantu nyerap nanahnya, jadi jerawat cepat kering. Kalamin juga ada fungsi tambahan untuk meredakan radang, cooling, dan soothing. Lalu perawatan jerawat selanjutnya diambil dari ingredients sulfur. Ya, sulfur yang ada di Acne Sealing Gel ada juga di White Lab sini, tapi di sini jelas persentase sulfurnya ada 5%. Dan yes, White Lab juga punya salicylic acid. Lalu ada tea tree oil, efektif untuk melawan bakteri penyebab jerawat. Kaolin clay sama bentonite clay. Clay ini juga bisa membantu menyerap minyak yang berlebih, mengeringkan dan menenangkan infeksi kulit. Kaolin clay-nya juga ada fungsi untuk memulihkan permukaan kulit yang rusak akibat breakout, jadi bisa lebih halus pasca jerawatan. Ada camphor untuk melegakan iritasi kulit serta gatal. Komposisi pendukungnya dia ada juga yang menjadikan bekas jerawat tuh minim setelah jerawat hilang. Cuman White Lab walaupun gak ada alkoholnya, dia ada menthol. Menthol ini sebenarnya akan juga terlalu mengeringkan kulit layaknya alkohol ya. Jadi itu bukan untuk dipakai ke seluruh permukaan kulit, dan memang total jerawat hanya dipakai di jerawat aja. Jadi menurut aku secara pribadi masih tergolong aman. Komposisinya juga udah sedikit banget. Pengalaman aku pakai, secinta-cintanya aku sama Eggnog, aku juga cinta guys sama White Lab. Kalau kalian tipikal orang yang pengen jerawatnya tuh memang bener-bener kering, terus nanahnya itu jadi kayak tajem-tajem gitu loh, karena emang udah kering ya, terus habis itu dia rontok, this one is for you. Dan aku adalah tipikal orang yang kayak gitu juga kadang. Tanpa aku sadari, aku tuh justru lebih sering pakai White Lab daripada Eggnog. Kadang aku lebih suka jerawatnya matang keluar daripada dia kempes. Ini juga kalau misalnya ada calon jerawat yang masih kelihatan merah aja, belum jadi jerawat asli, dan ditotolin, gagal juga dia muncul jadi jerawat. Untuk jerawat yang udah terlanjur gede, radang, dan sakit, White Lab dia sedikit aja lebih lama daripada Eggnog. Paling cepat 4 hari, kebanyakan 4 hari udah plong. Untuk jerawat gede yang radang sakit ya, kalau misalnya level jerawatnya masih lebih ringan daripada itu, bisa lebih cepat lagi. Untuk jerawat mendem, kalau Eggnog ngempesin, dia ngempesin juga, tapi pada akhirnya akan keluar juga matanya. Habis itu nanahnya bakalan jadi kering, tajam, dan rontok juga. Kekurangannya, wanginya aku memang kurang suka, tapi udah terbiasa lama-lama karena dia wangi sulfur banget. Dan ini tuh teksturnya memang yang paling susah dikeluarin dari tube-nya. Dia padet banget kayak clay, warnanya pink. Pas ditotolin ke permukaan jerawat, dia tuh lebih ke stay gitu di atas permukaan kulit. Sehingga kalau misalnya tidur tuh harus hati-hati, jangan sampai kalian nggak sengaja kegeser guling gitu. Akhirnya total jerawatnya habis deh keguling, bukan ke permukaan kulit. Itu aja sih yang hati-hati. Kalau aku udah terbiasa dan gak masalah sama sekali sih di aku. Terakhir ada yang aku udah nggak punya lagi kemasannya, yaitu Mario Badescu. Ini adalah brand luar guys, dan ini yang paling mahal. Dia kalau misalnya satu botol, tapi gede loh, gede, isinya tuh banyak, jadi bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama ya, nggak perlu beli ulang-ulang kayak gitu. Tapi cara pakainya agak lebih ribet sedikit. Dia ada powder pinknya sendiri, terus ada cairannya sendiri. Nah itu nggak boleh dikocok. Aku biasanya pakai cotton bud, terus aku raih powder pinknya di bawah. Pas diangkat kan powder pinknya akan kena gitu sama cairannya. Nah itu akan ada semuanya di cotton bud. Habis itu ditotolin ke jerawat. Nah Mario Badescu ini kenapa dia istimewa? Pertama, dia adalah total jerawat kedua aku setelah Acne Sealing Gel yang pernah aku coba sebelum aku kenal begitu banyak total jerawat lainnya. Dan kalau dari segi komposisi, dia tinggi kandungan alkoholnya juga sebenarnya. Mungkin cairannya itu yang mengandung alkohol. Lalu tinggi kalamin, camphor, sulfur, dan zinc oxide. Kalau misalnya kalian perhatikan, kunci ingredientsnya White Lab sebenarnya mirip ya sama Mario Badescu. Tapi Mario Badescu dia full, emang cuman itu aja. Komposisinya sedikit, minimal, dan fokus ke kalamin, camphor, dan sulfur. Dan pengalaman aku pakai Mario Badescu inilah yang paling cepat ngefeknya di jerawat dari semua total jerawat yang ada di video ini. Jerawat bisa bener-bener jadi kering, mengecil, dari merah bisa langsung jadi menghitam hanya dalam 12-24 jam aja. Paling maksimal 2 hari itu udah reda banget. Sayangnya memang mahal banget, tapi rahasia guys, aku sering beli yang travel size-nya atau share in jar-nya karena pakainya lama guys. Share in jar-nya aja juga lumayan lama di aku habisnya. Aku nanti akan taruh link pembelian Shopee total jerawat di description box dan below. Tapi ini berdasarkan pengalaman aku pribadi
pribadi aja ya pakai, reaksi di tiap kulit orang itu bisa berbeda-beda. Kelemahannya si Mario Badescu ini, PR untuk bekas jerawatnya lumayan, karena dia nggak kayak White Lab atau Eggnog yang bikin PR ngilangin bekas jadi minim. Enggak, dia biasa aja, dia seperti bekas jerawat normal yang menghitam pada umumnya. Tapi ya itu, aku suka kecepatan menyembuhkan jerawatnya. Jadi kalau dulu sebelum pandemi ya, kalau ada event-event penting yang aku harus hadiri, yang aku butuh jerawat cepat kempes dan hilang, aku pasti bakalan totolin Mario Badescu. Toh bekasnya masih bisa ditutup lah sama concealer ya. Yang penting permukaan kulitnya udah nggak terlalu menggunduk karena ada jerawat, udah rata gitu dengan permukaan kulit yang lain. Tapi memang semenjak udah pandemi, apa-apa kan online ya, jadi nggak perlu yang harus dalam secepat itu jerawatnya hilang. Jadi aku udah jarang beli si Mario Badescu ini, lebih sering pakai White Lab aja. Overall, menurut aku mau kasih ranking sekarang berdasarkan pengalaman pribadi aku pakai. Juara 1 adalah yes dari Mario Badescu. Tapi untuk secara realistisnya, sekarang aku udah jarang pakai sih karena pandemi ya. Nggak perlu yang secepat kilat ngempesin, yang penting dia kempes aja. Di samping itu, kalau misalnya teman-teman adalah tipe orang yang bekas jerawat tuh bandel banget, apalagi yang menggelap bandel banget untuk pudar, ya Mario Badescu nggak ada manfaat untuk membuat PR bekas jerawat jadi minim sih. But ya, untuk aku itu juara 1 dari kecepatan meredakan jerawatnya. Yang kedua, White Lab dan Eggnog. Galau banget milih antara mereka berdua guys, jadi aku taruh mereka di peringkat yang sama. Namun, since White Lab ini way more affordable, jadi kayaknya aku akan lebih memprioritaskan White Lab. Tapi kalau untuk cepat meredakan pembengkakan, Eggnog bisa meredakan bengkak dengan cepat. To be honest, aku nggak bisa milih dari antara mereka berdua, tapi aku menemukan diriku sendiri lebih sering memakai White Lab daripada Eggnog. But ya, Eggnog dan White Lab ada di peringkat yang sama. Peringkat yang ketiga, Agnes Sealing Gel. Aku nggak mungkin melupakan jasanya untuk beruntusan aku. Walaupun memang agak lama, tapi seenggaknya beruntusan itu kan susah banget ya buat dihilangin. Seenggaknya membantu progresnya. Di samping itu harganya paling affordable, bahkan 10 kali lipat lebih affordable daripada total jerawat yang lainnya. Peringkat yang terakhir ada di Adara. Adara sebenarnya not bad. Ini yang paling lama ngefek di aku, tapi itu hanya di kulit aku ya. Belum tentu di kulit aku dia kurang work, di kulit kalian juga kayak gitu. Bisa jadi kalian lebih cocok si Adara daripada total jerawat lainnya. Plus ada juga versi yang pinknya. Aku dengar-dengar itu yang konsentrasi meredakan jerawatnya tuh lebih tinggi, jadi bisa lebih cepat daripada yang putih. So you guys can try it out, dan mungkin aku bakalan cobain itu juga karena penasaran. Jangan lupa follow aku di Instagram @jemimalivia ya guys, karena aku sering share hal-hal yang gak aku share di YouTube. Produk-produk apa yang lagi aku pakai, rekomendasi produk, tips, beauty, skincare, and more. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you guys so much for watching. I will see you guys in my next video. Bye bye guys.